Nuh dan air bah. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga yang sangat mencintai Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nuh hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Nuh suka memuji Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Sementara orang lain membenci Tuhan dan tidak menaati Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan, penuh dengan kekerasan. Tuhan menilik bumi ini dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Suatu hari Tuhan berfirman tentang suatu yang sangat mengejutkan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Hanya engkau dan keluargamu yang akan selamat. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gopir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang dan menutupi bumi. Nuh mendengar perintah Tuhan. Perintah itu sangat jelas. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh membuat sebuah batra dekat dengan bukit. Orang-orang menganggap Nuh gila. Dasar Nuh sudah gila. Mana ada orang membuat batra di bukit? Harusnya di tepi pantai, danau atau laut. Dasar gila. Nuh, mengapa kamu gila? Sambil mengerjakan batra, Nuh tetap menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan ucapan Nuh. Tidak usah kita dengarkan Nuh, dia sudah tidak waras lagi. Katanya mau datang hujan, sampai sekarang pun langit masih tetap cerah. Nuh mempunyai iman yang besar. Dia percaya Tuhan. Meskipun hujan tidak pernah turun sebelumnya, Nuh terus mengerjakan pembangunan bateranya. Berpuluh-puluh tahun Nuh menyelesaikan pembangunan bahtera itu sambil diejek oleh orang yang melihatnya, namun Nuh tetap setia mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya bahtera itu selesai dibangun dan siap untuk diisi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betina. Dan juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Mungkin orang-orang bersorak-sorai menghina Nuh saat dia mengisi baterainya dengan binatang-binatang.
Mereka tidak berhenti berbuat dosa melawan Tuhan. Mereka tidak meminta untuk ikut masuk ke dalam bahtera. Nuh berkata, Ayolah kawan, marilah masuk, sebab hujan akan turun. Masuklah supaya kalian semua tidak binasa. namun tidak seorang pun yang mendengarkan Nuh dan menganggap Nuh sudah gila. Akhirnya masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala binatang yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina. Setelah semua masuk, Tuhan menutup pintunya. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Air bah meliputi kota-kota dan desa-desa, termasuk gunung-gunung yang tinggi juga tertutup air. Segala sesuatu yang bernapas mati. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Bahtera itu terapung-apung di atas permukaan air. Mungkin gelap di dalamnya, mungkin bergelombang, dan mungkin menakutkan. Tetapi bahtera itu melindungi Nuh dari air bah. Berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Setelah 5 bulan air bah itu, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari bumi, perlahan bahtera itu terdampar di sebuah gunung tinggi bernama Ararat. Nuh masih tinggal di dalam bahtera selama 40 hari lagi sampai air menyusut. Setelah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Setelah 7 hari dilepaskannya kembali burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Di paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah Nuh tahu air itu sudah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. setelah Nuh keluar dari bahtera, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Allah menaruh busurnya di awan untuk mengingat perjanjiannya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nuh memuji Tuhan yang sudah menyelamatkan dia dan keluarganya dan dari air bah yang mengerikan itu. Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa kepada Nuh. Tidak akan pernah lagi Tuhan mengirim air bah untuk menghakimi dosa manusia. Nuh dan keluarganya menemukan permulaan baru sesudah air bah. Pada waktu itu keturunannya akan memenuhi seluruh bumi. Semua bangsa di dunia ini berasal dari keturunan Nuh dan anak-anaknya.